Dokter bisa diagnosis suatu penyakit, gimana caranya ya? Seorang ilmuwan mendeteksi spesies baru, gimana caranya ya? Dokter forensik bisa identifikasi jenazah korban kejahatan, gimana caranya ya? Halo teman-teman semua, kali ini kita akan belajar mengenai apa sih sampel yang dapat memberikan informasi secara lengkap dan detail dan bagaimana mendapatkan sampel tersebut. Nah, kira-kira teman-teman tahu tidak sampel apa yang bisa digunakan untuk sumber informasi yang lengkap dan detail? Ya, betul, DNA. DNA merupakan singkatan dari deoksiribonukleik asid atau asam nukleat, yang mana DNA ini menyimpan banyak sekali informasi. DNA ini terletak di dalam sel. Nah, untuk dapat mengambil DNA tersebut, maka kita harus melakukan yang namanya isolasi DNA, di mana isolasi DNA ini terdiri dari 5 tahapan. Tahap pertama adalah persiapan sampel, kemudian lisis dan ekstraksi, presipitasi, washing, dan elusi. Tahap preparasi merupakan tahapan di mana kita mempersiapkan sampel yang hendak kita isolasi DNA-nya. Nah, sampel dapat berupa mikroorganisme, baik itu bakteri, virus, ataupun fungi, kemudian hewan, kemudian tumbuhan, dan tentunya manusia. Pada bagian organisme tersebut, maka yang perlu kita siapkan adalah sampel yang mengandung inti sel. Pada sampel manusia, kita dapat menggunakan beberapa jaringan atau organ seperti jaringan tulang, jaringan biopsi, kultur sel, kuku rambut, dan whole blood. Nah, pada whole blood sendiri yang digunakan adalah bagian leukosit. Tahap selanjutnya adalah tahap lisis dan ekstraksi. Lisis adalah bagaimana kita menghancurkan sel sehingga material yang ada dalam sel keluar atau terekstrak. Membran sel merupakan bagian yang mengandung banyak komponen seperti lipid, lemak, dan karbohidrat. Membran sel ini dapat kita hancurkan dengan beberapa teknik. Teknik yang pertama adalah secara mekanik, yaitu memberikan gaya atau tekanan pada sel. Nah, ini bisa dilakukan dengan proses penggerusan atau dengan menggunakan alat ultrasonifikasi. Teknik lain adalah dengan menggunakan variasi suhu, yang mana sampel kita freeze thawing atau kita bekukan dan kita hangatkan menggunakan suhu yang sangat berbeda. Secara kimia menggunakan larutan organik, bisa itu fenol, kloroform, atau larutan yang mengandung deterjen seperti SDS. Selain itu juga dapat menggunakan liquid nitrogen. Presipitasi adalah tahapan pengendapan DNA, yang mana biasanya menggunakan larutan garam ataupun etanol absolut. Washing merupakan tahapan pencucian DNA yang akan menghilangkan kotoran-kotoran selain DNA. Proses ini menggunakan etanol 70%. Elution merupakan tahap akhir dari isolasi DNA,
yang mana mengambil DNA dan dimasukkan ke tabung steril, biasanya menggunakan elution buffer. Nah, untuk secara lengkap tahapan isolasi DNA dapat dilihat pada gambar berikut.